Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Khairan Amanullah dari SMA Negeri 61 Jakarta, kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan percobaan untuk menentukan koefisien restitusi pada benda yang jatuh bebas. Tujuan dari percobaan ini adalah satu, menentukan hubungan antara tinggi awal dan tinggi pantulan. Kedua, menghitung koefisien restitusi bola. Dan ketiga, menentukan besar koefisien tumbukan. Ringkasan teori yang akan dipakai untuk percobaan ini adalah sebagai berikut. Koefisien restitusi merupakan suatu konstanta yang menyertai dua benda ketika mengalami tumbukan. Koefisien restitusi dalam peristiwa tumbukan menunjukkan jenis tumbukan dua benda. Tumbukan itu dapat berupa tumbukan lanting sempurna dengan koefisien restitusi sama dengan 1, tumbukan lanting sebagian dengan koefisien restitusi lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, serta tumbukan tidak lanting sama sekali dengan koefisien restitusi sama dengan 0. Besar koefisien restitusi suatu benda sangat bergantung pada kecepatan dua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Untuk benda jatuh bebas, koefisien tergantung pada ketinggian benda ketika dijatuhkan. Hal tersebut dikarenakan kecepatan benda yang jatuh bebas sangat ditentukan oleh ketinggian benda dan percepatan gravitasi bumi. Bila sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu atau H1, lalu setelah dipantulkan lantai akan mencapai ketinggian H2, yaitu ketinggian pantulan pertama, maka berlaku rumus koefisien restitusi itu sama dengan akar dari H2 dibagi H1. Alat dan bahan yang akan kita pakai untuk percobaan ini adalah bola basket, bola pingpong, dan grafik mengukur tinggi badan untuk nanti mengukur ketinggian bola dan ketinggian pantulan bola. Baiklah, tahap-tahap dari percobaan ini adalah sebagai berikut. Satu, kita akan jatuhkan bola basket pada ketinggian tertentu, yaitu 110 cm. Yang kedua, kita akan ukur ketinggian maksimum yang dicapai pada pemantulan pertama. Ketiga, kita akan ulangi kembali langkah 1 dan 2 untuk ketinggian 130 cm dan 150 cm. Dan terakhir, kita akan ulangi kembali langkah 1 sampai 3, tapi sekarang kita akan menggunakan bola pingpong. Setelah kita melakukan semua tahap berikut, kita akan mengambil data yang kita sudah dapat. Kemudian kita akan membuat tabel dari data tersebut. Setelah itu, kita akan mengolah data yang kita sudah dapat. Dan terakhir, kita akan menarik kesimpulan dari praktikum yang kita sudah lakukan. Baiklah, marilah kita lanjut ke tahap yang pertama, yaitu pertama kita akan menjatuhkan bola basket. Baik, kita akan mulai percobaannya dengan tahap 1. Ya, bola basketnya sudah di ketinggian 110 cm dan sekarang saya akan menjatuhkannya. Ya, bisa dilihat tadi bahwa bolanya memantul di ketinggian 65 sampai 70 cm. Baik, sekarang kita akan ulangi di ketinggian 130. Ya, bolanya sudah pas. Baik, tadi bisa dilihat bahwa bolanya memantul di ketinggian 80 sampai 85 cm. Sekarang saya akan mulai lagi di ketinggian 150 cm. Sudah pas. Ya, bisa dilihat tadi bahwa bolanya memantul dari ketinggian 95 sampai 100 cm. Baik, sekarang kita akan mulai percobaannya lagi, tapi sekarang menggunakan bola pingpong. Nah, ini bola pingpongnya. Sekarang saya akan menjatuhkan di ketinggian 110 cm. Baik, tadi bisa lihat bahwa bolanya memantul dari ketinggian 70 sampai 75 cm. Sekarang
saya akan mengulangi lagi hingga ketinggian 130. Baik, tadi bisa dilihat bahwa bolanya memantul dari ketinggian 75 sampai 80 cm. Sekarang yang terakhir kita akan menentukan bola pingpong di ketinggian 150 cm. Yang sudah pas. Ya, bisa dilihat tadi bahwa bolanya memantul dari ketinggian 90 sampai 95 cm. Baik, kita sudah selesai melakukan semua tahap dari percobaan. Sekarang kita akan mengolah data yang kita sudah dapat. Baiklah, saya sudah membuat tabel dari data yang saya peroleh tadi. Jadi di sini saya menulis jenis bola, massa dari bola tersebut, ketinggian yang mana, berapa tinggi pertama, berapa tinggi pantulan yang pertama, dan di sini saya sudah menghitung koefisien restitusi dari setiap tahap menggunakan rumus tadi. Saya juga sudah menghitung dan menulis rata-rata koefisien dari masing-masing bola, dan ternyata keduanya itu sama. Baiklah, jadi sekarang kita lanjut ke pengolahan data. Jadi bola yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu di atas lantai akan memantul, dan setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh kembali. Begitu seterusnya hingga bola akhirnya diam. Ketinggian maksimal yang dicapai pada setiap tahap pemantulan itu selalu berbeda. Jadi di pantulan pertama, bola mencapai titik tertinggi yang lebih rendah dari titik semula. Dan di pantulan kedua, titik maksimal yang dicapai oleh bola itu lebih rendah dari pantulan yang pertama, dan seterusnya. Dan kecepatan bola sebelum menembus lantai itu lebih besar dari kecepatan bola setelah tumbukan, sehingga koefisien restitusi pada kejadian ini berkisar antara 0 sampai 1. Jadi berdasarkan data hasil percobaan yang telah saya lakukan itu termasuk jenis tumbukan nanting sebagian, karena kecepatan memantul benda lebih kecil daripada kecepatan awal benda sebelum bertumbukan. Bisa juga didapatkan bahwa massa suatu benda mempengaruhi nilai koefisien restitusi bola dengan lantai. Semakin besar massa bola, maka bola akan memantul semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil massa bola, maka bola akan memantul lebih rendah. Tetapi, karena ada beberapa faktor yang lain seperti bentuk dan bahannya bola, hasilnya itu tidak sebagaimana mestinya. Baiklah, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik adalah semakin tinggi bola dijatuhkan, maka semakin tinggi pula pantulan bola tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah bola dijatuhkan, maka semakin rendah pula pantulan bola tersebut. Dengan demikian, tinggi pantulan bola itu berbanding lurus dengan tinggi awal bola dijatuhkan. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton percobaan saya mengenai koefisien restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.